Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kemarin Luhut Binsar Panjaitan, opung kita, ini bertemu dengan abang kita Surya Paloh. Ini cocok ini. Pasti komunikasinya itu pasti sudah bergaya anak Medan. Nah, pertemuan ini sudah ketiga kali dan dilakukan hampir setiap bulan. Nah, pertama kali adalah pertemuan Surya Paloh dan Luhut di London, Inggris. Nah, yang kedua kali di Jakarta, ya, di Pullman Hotel. Lalu yang ketiga di Nasdem Tower. Pertanyaannya, apa yang dibicarakan ya kedua tokoh bangsa ini? Tentu ada hal yang sangat penting dan mendesak. Nah, kalau analisa Ompong yang dibicarakan ini pasti dua sosok yang berhubungan langsung dengan Surya Paloh dan Partai Nasdem. Nah, yang pertama, kita coba lihat Anies Baswedan. Anies Baswedan setelah dicapreskan oleh Nasdem, ya banyak cibiran. Bahkan ya seolah-olah Anies Baswedan berlindung di balik Surya Paloh. Berlindung dalam hal apa? Nah, ini bahwa Anies ditengarai ya terlibat ya atau terduga kasus korupsi yang ada di Formula E. Memang Formula E ini sudah menyedot perhatian masyarakat. Ya, KPK disorot oleh masyarakat. Ya, bahwa KPK seolah-olah takut dengan seorang Anies. Tidak berani. Nah, beberapa hari sebelumnya, yaitu Bapak Mahfud MD, yang ditanyai oleh ya pakar hukum juga, Denny Indrana, yang mengatakan bagaimana Anies Baswedan aman tidak Pak Mahfud? Ya Pak Mahfud tidak membicarakan itu aman atau tidak aman. Tapi beliau membicarakan bagaimana KPK dan BPK itu sudah bekerja sama untuk memastikan bahwa Anies itu terlibat di kasus Formula E. Yang kedua, KPK curhat ke Pak Mahfud MD ya bahwa menemui kesulitan kalau ngurusin ya kasus Formula E-nya Anies Baswedan. Kenapa? Karena tadi orang langsung mengatakan bahwa KPK melakukan kriminalisasi, politisasi terhadap Anies Baswedan. Bahkan lebih seru lagi adalah penjagalan. Nah, disinilah hebatnya seorang Mahfud MD. Mahfud MD menjelaskan bahwa kasus Formula E itu adalah kasus hukum, bukan kasus politik. Nah, kalau itu kasus hukum, diselesaikannya dengan hukum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kasus Formula E itu jauh sudah ada sebelum pencapresan seorang Anies di bulan Oktober. Jadi jangan dikait-kaitkan. Nah, begitu Bang ya Pak Mahfud ini sudah menyampaikan hal itu tidak akan jauh. Anies pasti akan dipanggil oleh KPK. Nah, terkait hal ini, Luhut mendatangi Surya Paloh untuk menyampaikan apa yang akan terjadi di kemudian hari perihal seorang Anies Baswedan. Oke, itu yang pertama, Anies Baswedan. Yang kedua, Joni Plate. Hari ini Joni Plate akan menghadapi Kejaksaan Agung. Perihal apa? Perihal proyek BTS. Apa itu BTS? Base Transceiver
Station, yaitu proyek di mana untuk meningkatkan kemampuan telekomunikasi di wilayah Indonesia bagian timur. Ya seperti kita ketahui, Pak Jokowi ini dia sangat gencar sekali dengan digitalisasi, ya. Nah, supaya kita bisa digitalisasi, tentu sarana dan prasarananya itu harus memadai. Nah, salah satunya adalah telekomunikasi. Nah, untuk meningkatkan telekomunikasi itulah diadakan proyek. Nah, proyek ini berskala besar. Ditengarai ada KKN di situ dan terlihat sekali KKN-nya. Nah, pertama, korupsi. Ya, ada sejumlah ya menurut hitung-hitungan proyek ini sudah merugikan keuangan negara. Jadi kelihatan korupsinya. Yang kedua, kolusi. Kolusinya apa? Bahwa proyek ini itu sudah ya dalam tanda kutip diarahkan. Ada kolusi antara pemilik proyek dan yang mengerjakan proyek. Antara Kemeninfo dan kontraktor. Itu ada kolusi. Kolusi dalam hal apa? Dalam pengaturan harga. Harganya di markup. Ya, tadi korupsi sudah, kolusi. Nah, nepotismenya adalah Johnny Plate melibatkan adiknya Gregoris Plate dalam hal melakukan proyek ini. Nah, seperti kita ketahui bagaimana seorang Gregoris Plate yaitu punya wewenang di Kemeninfo. Bahkan kemarin yaitu sudah ya diberitakan bahwa adiknya mengembalikan ratusan juta. Nah, ini malah tambah lebih terlihat bahwa memang keluarga Plate itu terlibat dalam proyek BTS. Nah, kembali lagi. Karena Plate ini merupakan sekjen Nasdem, Luhut menyambangi Paloh. Ya, mungkin menceritakan bahwa kasus BTS ini, ini sudah mulai clear. Dan masuk dalam tahap berikutnya, yaitu persidangan atau penentuan status dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui, para tokoh bangsa ini selalu menjalin komunikasi yang baik. Sehingga Luhut, ya mungkin ini dalam tanda kutip, putusan Bapak Jokowi untuk menemui ya Surya Paloh, membicarakan dua sosok, yaitu Anies Baswedan, dalam dua kasus. Ya, nah bagaimana kelanjutannya kita nantikan, tapi tetap semangat Bapak Luhut. Terima kasih.